Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megati Lestari dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya buat, yaitu review jurnal tentang gagal ginjal kronik. Baik, saya akan mulai. Review jurnal tentang gagal ginjal kronik. Jurnal pertama, faktor resiko gagal ginjal kronik di unit hemodialisis RSUD Wates Kulon Progo. Gagal ginjal kronik merupakan perkembangan gagal ginjal yang bersifat progresif dan lambat, dan biasanya berlangsung selama 1 tahun. Ginjal kehilangan kemampuan untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh dalam keadaan asupan makanan normal. Gagal ginjal dapat disebabkan karena usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, maupun penyakit gangguan metabolik lain yang dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang faktor resiko gagal ginjal kronik di unit hemodialisis RSUD Wates Kulon Progo. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko dengan kejadian gagal ginjal kronik di RSUD Wates Kulon Progo. Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien gagal ginjal kronik yang melakukan hemodialisis di RSUD Wates Kulon Progo. Dan desain penelitian ini adalah penelitian observasi analitik dengan pendekatan case control dengan penelusuran riwayat pasien apakah ada hubungan antara faktor risiko gagal ginjal kronik dengan kejadian gagal ginjal kronik. Hasil pembahasannya yaitu jenis kelamin dan usia berhubungan dengan kejadian gagal ginjal kronik, dan riwayat penyakit hipertensi dan riwayat penyakit diabetes mellitus berhubungan dengan kejadian gagal ginjal kronik. Riwayat penyakit faktor resiko gagal ginjal kronik, riwayat penggunaan analgetika antiinflamasi non-steroid berhubungan dengan kejadian gagal ginjal kronik, dan juga riwayat merokok dan riwayat penggunaan minuman suplemen energi berhubungan dengan kejadian gagal ginjal kronik. Saran dan masukannya, hindari merokok, pengurangan penggunaan suplemen energi agar ketika kita memiliki riwayat penyakit lain tidak terjadi penyakit gagal ginjal kronik. Baik, yang kedua yaitu judul jurnalnya gambaran tingkat pengetahuan penyakit ginjal dan terapi diet ginjal dan kualitas hidup pasien hemodialisis di Rumkital Dr. Ramalan Surabaya. Kondisi pasien yang menjalani terapi hemodialisis akan memicu berbagai masalah seperti masalah fisik, fisiologis, gaya hidup, dan perubahan sosial yang akan berdampak pada kualitas hidup pasien. Namun, dengan pengetahuan tentang penyakit ginjal dan terapi diet ginjal yang dimiliki oleh seorang pasien gagal ginjal kronik akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup sehat dalam melaksanakan terapi hemodialisis dan terapi diet dengan benar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik atau GGK yang menjalani terapi hemodialisis atau HD. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien gagal ginjal yang menjalani terapi di ruang hemodialisis Rumkital Dr. Ramalan Surabaya. Metodenya, penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Hasil pembahasannya, tingkat pengetahuan responden 62,3% termasuk dalam kategori baik. Sumber informasi yang diperoleh oleh responden 100% berasal dari petugas kesehatan. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kualitas hidup responden. Berdasarkan domain kualitas hidup, kesehatan psikologis mempunyai hubungan dengan tingkat pengetahuan, sedangkan kesehatan fisik dan hubungan sosial tidak ada hubungannya dengan tingkat pengetahuan. Saran dan masukannya yaitu seorang pasien gagal ginjal harus memiliki pengetahuan tentang penyakit ginjal dan terapi diet ginjal agar mempengaruhi sikap dan perilaku hidup sehat dalam melaksanakan terapi hemodialisis dan terapi diet dengan benar. Yang terakhir ada analisis survival pada penyakit ginjal kronik dengan komorbiditas diabetes mellitus dengan menggunakan cost regression. Penyakit ginjal kronis atau PGK merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi dan insiden gagal ginjal yang meningkat, prognosis yang buruk, dan biaya yang tinggi. Penyakit ginjal kronis ini merupakan penyebab kematian secara global. Penyebab PGK terbesar adalah komorbiditas dengan diabetes mellitus. Berdasarkan survei pendahuluan di unit hemodialisis dari tahun 2014 sampai 2017, masing-masing kasus menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien baru dengan diagnosis PGK yang harus menjalani hemodialisis. Semakin meningkat pasien baru di PGK di RSUD AM Bandar Lampung. Tujuan penelitian
Penelitian ini mengetahui status demografi, umur, jenis kelamin, dan lama ketahanan hidup pasien PGK yang menjalani hemodialisis berdasarkan komorbiditas diabetes mellitus. Luarnya mengetahui probabilitas dan besaran risiko kematian PGK. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang menjalani hemodialisis pada 1 Januari 2018 sampai 30 Juni 2018 dan sampel dalam penelitian ini mempunyai kriteria yaitu pasien baru yang menjalani hemodialisis. Desain dalam penelitian ini menggunakan desain cohort retrospektif. Hasil pembahasannya, sebanyak 249 responden bahwa terjadi kematian sebesar 46%, sedangkan yang hidup 54%, yaitu berkunjung setiap bulan dan mengalami drop out. Terdapat 27,3% pasien PGK, pasien gagal ginjal kronik dengan komorbiditas diabetes mellitus. Responden hemodialisa berdasarkan jenis kelamin presentasinya tidak jauh berbeda antara laki-laki 51% dan perempuan 49%. Hasil uji perbedaan survival antara kelompok diabetes mellitus dan tidak diabetes mellitus dengan menggunakan metode Lagrange. Kelompok tidak diabetes mellitus memiliki ketahanan hidup 1,9 kali lebih tinggi dibanding kelompok diabetes mellitus. Kelompok tidak diabetes mellitus memiliki waktu yang lebih lama untuk hidup dibandingkan dengan kelompok diabetes mellitus. Saran dan masukan. Ketika memiliki penyakit diabetes mellitus, itu lebih memiliki risiko tinggi memiliki penyakit gagal ginjal kronik dan terjadinya kematian. Maka dari itu, pasien yang memiliki penyakit diabetes harus lebih berhati-hati untuk mengatur pola hidup yang sehat. Sekian powerpointnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.